Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah klik video ini dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah selalu support channel YouTube aku. Semoga kalian semuanya sehat dan bahagia selalu ya. Amin. Sharing lagi kegiatan budgeting mingguan. Kali ini aku budgeting minggu ketiga bulan Juni ya teman-teman. Mulai tanggal 13 sampai tanggal 20 Juni. Nah untuk income-nya masih sama di 1.200.000. Untuk teman-teman yang baru ketemu channel aku, ini sebenarnya dari pendapatan harian tidak tetap ya teman-teman. Tapi aku sudah tetapkan untuk kebutuhan ini tuh aku anggarkan segitu, itu udah mencakup saving 10%, untuk kewajiban 350.000, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan makan, minum, dan lainnya ya teman-teman. Oke, nah ini untuk savingnya 10% itu 120.000. Di sini aku bikin kayak saving challenge gitu ya teman-teman. Nah ini aku lagi saving sekalian nuker uangnya ya karena butuh uang receh dan adanya uang receh di sini. Oke, nah ini aku masukkan 50 ribuan dua, 20 ribuannya satu. Nah meskipun ini tuh saving challenge 50.000 dan 20.000, tapi aku tetap masukinnya itu seadanya uang pecahan ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya ada 100 ribuan ya aku masukkan, kalau misalnya nanti butuh nuker lagi ya aku tuker. Nggak apa-apa ya, kan itu tabungan sendiri gitu, jadi nggak ganggu orang lain. Boleh ditukar-tukar juga, boleh dipinjem-pinjem juga kalau pas lagi butuh, tapi diusahakan setelahnya dikembalikan ya teman-teman. Karena meskipun pinjam tabungan sendiri itu ya lebih baik dikembalikan kalau sudah ada. Oke, untuk savingnya udah selesai, kita lanjut ke bagian kewajiban ya teman-teman. Nah untuk kewajiban aku nyimpannya di binder ini. Untuk anggaran kewajiban seperti biasa di sini 350.000 per minggu. Ini aku akan pecah-pecah ke posnya masing-masing ya teman-teman. Nah ini pertama-tama aku nuker dulu uang pecahan receh supaya mudah dibagi-bagi ya. Jadi yang pertama untuk listrik dan air itu anggarannya 60.000. Ini udah masuk minggu ketiga ya teman-teman. Maksudnya aku udah cicil 3 kali, jadinya tuh budgetnya sudah terkumpul 180.000. Lanjut untuk wifi dan juga internet. Di sini aku anggarkan 50.000 per minggu. Untuk bayar wifi sebenarnya murah, cuman 125.000, tapi selebihnya nanti bisa untuk beli pakai data gitu ya teman-teman. Selanjutnya iuran sekolah adik atau SPP ini tuh aku cicil 10.000 per minggu. Sebenarnya bulanannya itu cuma 35.000, tapi aku genapkan ya teman-teman. Terus ada juga iuran per hari Senin kayak infak bebas gitu seikhlasnya, itu juga ada selain iuran bulanan ini karena anakku tuh sekolahnya di swasta ya teman-teman yang kecil. Oke lanjut, ini untuk kelas kakak aku anggarkan 20.000 per minggu. Sebenarnya ini tuh sudah selesai ya untuk jadwal lesnya karena udah selesai ujian juga, dan untuk hari ini tuh udah outing kelas ya teman-teman, jadinya tuh udah nggak harus bayar les sih, ini bisa untuk bayar bulan depan ketika udah ada mata pelajaran lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap aku cicil per minggu karena nanti kalau pas waktunya dia les itu bisa langsung dibayarkan gitu ya. Jadi kayak nggak memberatkan gitu. Lanjut untuk orang tua, di sini aku sisihkan 100.000 per minggu. Nah, ini aku nuker uang lagi karena kemarin-kemarin tuh aku sempat nukerin uang ya, teman-teman. Di sini aku punya uang receh, terus aku ada pengeluaran yang membutuhkan budget 100 ribuan gitu. Jadi aku nukernya ke sini, dan kali ini aku mau tukerin lagi gitu sebagian supaya aku nggak kehabisan uang receh juga ya teman-teman. Lanjut, ini ada budget sewa juga, aku anggarkan 50.000 per minggu karena bayar bulanannya itu 200.000 ya teman-teman. Oke lanjut, di sini ada uang cicilan juga, anggarannya 60.000 per minggu ya teman-teman. Selanjutnya yang terakhir di sini aku juga anggarkan untuk dana tak terduga atau dana lain-lain gitu ya. Ini bebas makanya untuk apa aja. Bisa buat jajan, bisa buat beli skincare, atau apa aja lah yang nggak ada di budgeting aku. Ketika ada pengeluaran gitu aku ngambilnya dari sini, dan alhamdulillah sampai masuk minggu ketiga ini sih belum kepake ya teman-teman. Jadi kayak ini tuh
kayak ditabung dulu gitu, dikumpulin dulu, barulah nanti kalau misalnya ada pengeluaran dadakan tuh bisa ngambil dari sini gitu ya. Nah, minggu ini aku tambahin 30.000 aja karena menyesuaikan budgetnya ya teman-teman. Oke, untuk saving dan juga kewajiban sudah aku anggarkan ke posnya masing-masing ya. Dan sekarang lanjut aku mau refill dompet harian aku. Nah, ini sebelumnya aku keluarin dulu ya untuk sisa-sisanya. Itu cuman sisa 7.000 aja karena sebelum budgeting tuh sebenarnya ada lumayan banyak sisa, tapi aku jajanin ya teman-teman. Gimana nih para bunda-bunda di sana budgeting-nya? Apakah selalu aman? Apakah selalu ada sisa atau over budget? Boleh ya sharing di kolom komentar supaya aku ada temennya gitu ya ngatur keuangan ini. Semoga kita semuanya selalu diberi kecukupan ya teman-teman. Amin. Oke, nah ini untuk di bagian kebutuhan ini banyak banget yang aku sesuaikan ya teman-teman, kayak belanja harian. Minggu ini tuh aku cuman anggarkan 150.000 aja. Kenapa sedikit? Karena emang aku hanya perlu untuk beli perbumbuan dan sedikit sayuran aja ya teman-teman. Karena untuk stok protein hewan itu benar-benar masih full di freezer aku. Jadinya tuh kayak hanya butuh beli perbumbuan dan sayur aja gitu. Makanya untuk 150.000 itu diperkirakan lebih dari cukup ya. Lanjut untuk belanja mingguan aku anggarkan 100.000 aja karena sekarang aku jadi tim ngecer, tim saset ya teman-teman. Jadi itu tuh lebih hemat tapi lebih repot juga. Tapi nggak apa-apa untuk saat ini aku menikmati ya. Oke, lanjut lagi di sini untuk pos saku anak-anak ini yang aku tambahin banyak sekali di minggu ini teman-teman, karena aku butuh ngasih tambahan uang jajan anak aku yang gede ya, karena, mau outing kelas jadi butuh pegangan lebih lah ya. Jadi aku di sini anggarkan 260.000 untuk kakak dan 40.000-nya untuk si adik ya, jadi totalnya tuh 300.000 untuk 2 anak. Oh ya, sebenarnya kalau uang saku si kakak sih lebih dari cukup ya, karena emang dia tuh punya tabungan dari sisa uang saku sekolah gitu, tapi aku pengen aja nambahin, terus ayahnya juga nambahin, mbahnya juga nambahin. Jadi ini tuh udah lebih dari cukup ya teman-teman, alhamdulillah. Ini tuh lumayan kerasa ya teman-teman, biasanya tuh 100.000 aja per minggu untuk saku dan jajan anak-anak, kali ini 300.000 sendiri di bagian itu ya. Oke, selanjutnya di sini aku anggarkan beras juga 50.000, untuk gas dan galon 50.000 di minggu ini karena udah waktunya beli gas ya. Terus diapersnya seperti biasa 50.000, meskipun sekarang jarang pakai Pampers anak aku, tetap aku kasih anggaran karena kalau misalnya pas Pampersnya itu masih ada dan masih ada jatahnya, aku belikan celana teman-teman. Jadinya ini tuh ya fleksibel kayak gitu ya. Karena alhamdulillah sekarang udah mulai nggak terlalu banyak ngompol. Jadi kadang-kadang tuh kalau pingin buang air kecil, kadang-kadang dia suka lepas pampers lalu kencing gitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang juga masih lupa, tapi nggak apa-apa lah ya. Pokoknya aku nikmati, aku syukuri, aku jalani, terus aku juga sangat mendampingi prosesnya ya teman-teman, karena memang anak aku itu anak Down syndrome, anak istimewa, jadi aku nggak bisa maksain dia untuk hidup kayak layaknya anak normal lainnya ya teman-teman. Pokoknya di sini aku selalu berusaha menemani dan mendukung prosesnya sekecil apapun itu. Nah, buat ayah bunda di luar sana yang memiliki juga anak istimewa seperti aku, semangat ya, semoga kita semua selalu diberi kesehatan serta kemampuan untuk mendampingi mereka untuk bisa tumbuh secara mandiri ya teman-teman. Oke, mohon maaf di sini terlalu jauh melenceng dari topik ya. Nah, ini aku udah ngisi untuk saving challenge dari sisaan anggaran tadi ya, selembar 5.000 dan selembarnya lagi 2.000. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya videonya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Oh ya, mohon maaf ya, di sini suara aku tuh bindeng banget karena emang aku lagi kayak batuk pilek gitu teman-teman. Karena di tempat aku tuh memang lagi musim batuk pilek ya. Jadi mohon maaf jika suaranya agak kurang enak didengar kali ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.